Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih sekali untuk tim Twitter Emak. Ada Mas Dimas dan ada Mak Desi. Kali ini cerita dari narasumber dari Mas Ferdi, bisnis keluarga. Seperti biasa, cerita dari narasumber tim Emak mengisahkan dan fakta secara membacakan untuk teman-teman di sini. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, alangkah baiknya yuk kita doa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya bisnis keluarga. Cerita dari narasumber Mas Ferdi. Mungkinkah keluargaku penganut sebuah sekte? Ferdi merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, dan dia memiliki 2 adik perempuan yang begitu dia sayang. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan dan mendapat posisi yang sangat bagus sekali. Sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu standby andai ada apa-apa. Ferdi merasakan kalau keluarganya ini awalnya nampak harmonis. Ya, selayaknya kehidupan keluarga pada umumnya. Semua kebutuhannya selalu terpenuhi. Kala itu Ferdi masih duduk di bangku SMP dan semuanya masih nampak normal. Ferdi begitu menikmati kehidupannya kala itu, sampai Ferdi dan keluarga mendapat kabar kalau sang kakek yang merupakan bapak dari papahnya jatuh sakit, membuat Pak Yoni atau bapaknya Ferdi memiliki pekerjaan ekstra. Karena setiap sepulang kerja, bapaknya pasti buru-buru pergi ke rumah sang kakek untuk mengurus kakeknya yang sedang sakit. Jarak rumah sang kakek juga tidak terlalu jauh dari rumahnya Ferdi. Ferdi hanya bisa kasihan melihat waktu istirahat bapaknya jadi tersita karena harus mengurus kakek. Yang membuat Ferdi heran adalah ketika Pak Yoni melarang siapapun mengurus sang kakek. Bahkan saat Bu Titi, ibunya Ferdi, menawarkan diri untuk membantu mengurus kakek, bapaknya Ferdi selalu marah dan melarang tanpa alasan yang jelas. Intinya, yang boleh mengurus sang kakek hanyalah Pak Yoni saja. Semenjak sang kakek jatuh sakit, kepribadian Pak Yoni jadi berubah drastis. Pak Yoni sering melamun, suka marah-marah sendiri, dan waktu bersama keluarga hampir tidak ada, membuat ketiga anak Pak Yoni menjadi takut untuk berinteraksi dengan bapak mereka sendiri. Begitu pula dengan Ferdi. Ferdi hampir tidak pernah melihat bapaknya tersenyum kembali. Dia benar-benar bingung dengan semua perubahan yang terkesan mendadak ini. Kehangatan yang selalu tercipta di dalam rumah ini kini telah sirna. Rumah nampak diselimuti aura dingin dari sikap Pak Yoni. Ferdi tidak bisa berbuat banyak. Sedikit informasi tentang keluarga bapaknya Ferdi. Yoni Fadilah Mustajab merupakan seorang anak tunggal dari pasangan Koko Dartuk dan Nike Undari. Yoni kecil dibesarkan dengan segala kemewahan dalam hidupnya. Segala apapun itu difasilitasi untuk tumbuh kembang Yoni kecil. Meskipun Yoni tidak memiliki saudara, nampaknya Yoni kecil selalu hidup dalam kebahagiaan dan kemewahan dari kedua orang tuanya. Sebab Pak Koko atau kakeknya Ferdi, seorang juragan terkenal paling kaya di sekitar tempat tinggalnya, memiliki usaha toko bangunan yang serba komplit dan selalu ramai pembeli setiap harinya. Pak Koko merupakan generasi kedua penerus toko bangunan ini, karena toko ini awalnya yang membangun merupakan bapaknya Pak Koko yang merupakan buyutnya Ferdi. Di balik kemewahan dan kesuksesan keluarga Pak Koko, ternyata tidak terlepas dari desas-desus yang beredar, menciptakan suara-suara sumbang di wilayah tempat tinggal Pak Koko. Sedari toko bangunan ini masih dikelola sama bapaknya Pak Koko, sudah tercium aroma-aroma gosip yang mengatakan kalau toko Pak Koko memakai pesugihan. Entah apa yang terfikirkan di benak masyarakat sampai mereka bisa berkata demikian. Bahkan saat berkata tidak disertakan bukti yang valid, hanya berdasarkan asumsi, sehingga membuat huruf A bisa menjadi B. Mungkin ini ada kaitannya dengan kecurigaan warga terkait meninggalnya para pekerja yang bekerja di toko bangunan tersebut.
Yang warga tahu, tidak semua orang bisa bekerja di toko bangunan tersebut dengan mudah. Ada beberapa syarat dan ada proses interview yang sifatnya sangat rahasia. Tapi pernah ada seorang pekerja yang pernah melamar kerja hanya saja ditolak, dan pekerja ini nekat membocorkan hal itu. Si orang itu berkata, "Masa kerja di situ ditanya wetonnya apa? Waktu saya terpaksa kasih tahu dan udah berharap harus nunggu lama. Ujung-ujungnya saya ditolak. Aneh toko itu dan perlu dipertanyakan." Wallahu a'lam bishawab. Orang ini 3 hari kemudian dikabarkan meninggal dunia. Menurut kesaksian keluarganya, orang ini meninggal dengan mendadak kedua matanya melotot hingga sulit sekali ditutup dan wajahnya seperti ada ekspresi ketakutan. Warga sebenarnya enggan menghubungkan kematian orang ini dengan toko buyutnya Ferdi. Cuma kok kebetulan sekali. Ditambah orang ini baru saja membocorkan hal penting yang harusnya tidak boleh bocor. Terus ada lagi keanehannya. Setiap 10 tahun sekali, pasti ada saja satu pekerja yang meninggal dunia dan cara meninggalnya juga sangat tragis. Membuat warga makin curiga, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali ada karyawannya yang meninggal dunia, toko bangunan ini akan terlihat tutup sehari. Lalu ada banyak sekali tamu berdatangan. Tamu-tamu ini datang dengan kendaraannya yang mewah-mewah. Rata-rata harga mobilnya di atas 500 juta rupiah dan terlihat memakai aksesoris nyentrik. Memang semuanya kompak, memakai baju serba hitam. Baik cowok maupun cewek memakai warna yang sama. Yang terlihat nyentrik itu di perhiasan mereka. Seakan berat perhiasannya tidak hanya 1-3 gram, bisa lebih dan tentunya mahal karena terlihat seperti kadar emasnya tinggi. Selain itu, mereka juga mengenakan sebuah kain berwarna hitam di pundak mereka. Kainnya itu dipakai persis seperti Ipin memakai kain merahnya. Ya, mirip-mirip seperti kain Superman lah. Lalu, di kain itu, bagian bawah, ada semacam tulisan aksara Jawa yang entah bacanya apa. Di atas tulisan aksara Jawanya ada gambar kuda perang dan tombak. Semuanya terukir dengan warna gold. Anehnya, setiap ada orang-orang itu berdatangan, masyarakat sekitar seperti terbius, sehingga tidak kepikiran untuk keluar rumah sama sekali, membuat suasana jadi hening, padahal masih siang. Aparat kampung setempat juga tidak ada yang buka suara. Mungkinkah mulut mereka telah ditutup dengan uang? Entahlah. Warga akhirnya tidak punya power untuk bertanya. Sedangkan perkumpulan itu justru terlihat seperti perjamuan yang sangat mencurigakan. Apalagi orang-orang yang datang ini seperti bukan berasal dari orang-orang sembarangan. Semacam orang-orang yang memiliki power di kehidupan sekitarnya. Hingga singkat cerita, buyutnya Ferdi meninggal dunia dan usaha itu kini jatuh ke tangan Pak Koko. Ternyata usaha yang sama juga tersebar di beberapa kota dan diwariskan ke saudara-saudara Pak Koko yang lain. Tapi, dibanding toko-toko yang lain, toko Pak Koko lah yang terlihat paling laris terjual setiap harinya. Semenjak toko ini dipegang alih sama Pak Koko, di atas ruko itu dibangun rumah tinggal 2 lantai. Terus, rumah buyutnya Ferdi dijadikan gudang penyimpanan. Pak Koko menikah dan dikaruniai seorang putra, yaitu Pak Yoni. Dan kita kembali ke posisi Pak Koko yang jatuh sakit, yaitu kakeknya Ferdi. Sakitnya Pak Koko sesuatu hal yang wajar, mengingat beliau juga sudah sepuh dan tinggal seorang diri semenjak sang istri atau neneknya Ferdi meninggal dunia. Karena Pak Yoni juga sudah berumah tangga dan membeli rumah sendiri, cuma sengaja beli rumahnya enggak jauh dari rumah Pak Koko, sebab Pak Yoni tahu tidak akan ada yang menjaga bapaknya kalau beliau harus beli rumah yang jauh. Pak Yoni juga terpaksa membeli rumah sebab istrinya kurang nyaman jika harus diminta untuk satu rumah bersama Pak Koko. Ada sesuatu yang aneh dan tidak bisa diungkapkan sama ibunya Ferdi. Ibunya Ferdi juga meminta agar Pak Yoni tidak meneruskan usaha milik Pak Koko. Makanya, Pak Yoni memilih bekerja di sebuah perusahaan dan terlepas dari bayang-bayang bapaknya.
Setelah bertahan sama penyakitnya hampir 1 bulan, Pak Koko dikabarkan meninggal dunia begitu mendadak. Lebih tepatnya meninggal setelah selesai jamuan di malam harinya yang dihadiri Pak Yoni. Lagi dan lagi, banyak sekali tamu yang berdatangan. Mereka lagi-lagi bergaya aneh. Bedanya ini dilakukan di malam hari, bukan siang hari seperti biasa. Dan barulah di sekitar jam 5 pagi waktu setempat, Pak Koko dikabarkan meninggal dunia. Orang-orang langsung membantu prosesi pemakaman Pak Koko. Sedangkan orang-orang nyentrik ini kembali berdatangan di tengah-tengah warga sekitar. Hingga Ferdi mendengar desas-desus dari salah satu pemandi jenazah kakeknya. Orang ini mengatakan kalau ada kejanggalan di jenazah kakeknya Ferdi. Ada semacam tato di perut kakeknya Ferdi, dan tato ini berbentuk lingkaran. Bentuknya, memutari pusar jenazah Pak Koko. Di dalam lingkaran itu ada sebuah bentuk pentagram, dan di tengah-tengah pentagram tersebut ada gambar satu mata. Mata ini memiliki pupil yang bentuknya mirip seperti pupil ular. Orang ini juga mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh dengan tato tersebut, semacam dibuat khusus dan jarang ditemui. Apalagi setelah dimandikan, jenazah sang kakek diambil alih sama orang-orang aneh itu. Selepas itu orang-orang pemandi jenazah sudah tidak tahu lagi prosesi selanjutnya seperti apa. Orang ini juga mengatakan kalau kedua mata dan mulut kakeknya Ferdi saat diambil sama orang-orang itu tiba-tiba terbuka sendiri. Waktu mau dibenahin, orang-orang itu melarang bapak-bapak ini untuk mendekat. Ketika Ferdi sedang menguping orang-orang bergosip pria ini, tiba-tiba ada satu sepupunya yang menghampiri dia. Katanya, sepupunya ini diusir keluar soalnya ada semacam prosesi yang tidak boleh dilihat sama anak-anak kecil. Padahal mereka ini jatuhnya bukan anak kecil dan sudah SMP. Mungkin karena masih SMP jadi kesannya masih seperti anak kecil saja. Oh ya, sepupunya ini merupakan cucu dari adik kakeknya Ferdi. Karena bapaknya Ferdi kan anak tunggal. Sepupunya ini cerita kalau ada yang lain sama prosesi pengurusan jenazah kakeknya Ferdi. Pak Koko ini kan seorang muslim, dan meninggalnya juga karena memang sudah sepuh, serta tidak ada penyakit menular. Tapi bukannya ditaruh keranda, malah ditaruh di dalam peti jenazah. Sepupunya juga bilang kalau kakeknya bukan dikafani, melainkan dipakaikan setelan jas yang secara keseluruhan berwarna hitam. Bahkan kedua mata dan mulut kakeknya yang terbuka juga dibiarkan apa adanya. Lalu terakhir yang sepupunya ketahui itu, ada salah satu orang yang agak aneh. Orang ini mengambil sesuatu berbentuk bundar dan berwarna hitam dari dalam mulut kakeknya Ferdi. Ukurannya sebesar bola bekel dan entah itu apa. Sesuatu tersebut lalu diletakkan ke dalam sebuah botol antik berwarna emas secara keseluruhan dan ada gambar kuda perang bawa tombak. Waktu mereka sedang asyik berbincang, gak kerasa iring-iringan jenazah kakeknya Ferdi keluar. Yang membawa peti jenazah itu hanyalah orang-orang perkumpulan sang kakek. Lalu ada keanehan saat perjalanan menuju ke area pemakaman. Ketika Ferdi yang lain mengucap, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Orang-orang nyentrik ini justru menyanyikan sebuah lagu yang terdengar seperti lagu pujian. Cuma liriknya agak aneh. Ferdi sendiri lupa sama liriknya. Pokoknya aneh banget di telinga, membuat orang-orang makin terkejut akan hal itu. Tapi orang-orang memilih cuek dan tidak menghiraukan. Selepas meninggalnya sang kakek, sikap Pak Yoni makin berubah drastis. Awalnya yang tidak ingin meneruskan bisnis keluarga, kini tiba-tiba memutuskan resign dari tempat kerja dan meneruskan bisnis toko bangunan tersebut dengan berkata, toko itu tidak boleh tutup karena kita bisa celaka. Ferdi heran saat mendengar itu. Ditambah bapaknya tahu-tahu mau menjual rumah mereka
dan mengajak semua orang-orang untuk tinggal di rumah sang kakek yang berada di atas ruko. Lah, kan makin absurd bapaknya Ferdi ini. Saat ibunya menolak, ibunya malah dimarah-marahi dan mengancam bercerai, membuat ibunya Ferdi tidak bisa berkata apa-apa selain mengiyakan permintaan bapaknya Ferdi. Singkat cerita, rumah lama Ferdi sudah terjual. Ferdi sekeluarga sudah tinggal di rumah mendiang kakeknya. Jujur, Ferdi benar-benar merasa tidak nyaman tinggal di rumah ini. Seolah ada banyak mata yang setiap malam mengawasinya. Ferdi dan kedua adiknya juga dilarang naik ke lantai 3. Bahkan, pintu lantai 3 selalu digembok sama bapaknya. Ferdi sendiri juga tidak memiliki keberanian untuk mengecek sendiri. Kira-kira di atas itu ada apa? Soalnya, Ferdi sesekali melihat ibunya naik ke atas sambil membawa tumpeng nasi putih komplit dan berpakaian serba hitam. Ada hari-hari tertentu Ferdi dan kedua adiknya dilarang keluar kamar. Pintu kamar mereka akan dikunci dari luar sama sang bapak. Mereka hanya bisa berdiam di dalam kamar sambil mendengarkan banyak sekali orang yang tertawa di luar kamarnya, termasuk dia mendengar tawa bapak dan ibunya. Ferdi senang kalau bapaknya bisa kembali tertawa. Masalahnya, apa yang membuat bapaknya tertawa sampai seperti ini? Dan orang-orang yang datang malam-malam ini siapa? Kadang juga mereka tidak boleh ada di dalam rumah, semacam dipaksa keluar rumah dan terserah mau main kemana. Pokoknya nggak boleh di dalam rumah. Karena curiga, Ferdi diam-diam memata-matai dari rumah temannya ini. Di situ Ferdi melihat semacam ada ritual di salah satu ruangan yang ada di lantai 3. Yang Ferdi ingat, di lantai 3 itu tidak ada kamar, hanya ada area cuci jemur sama ada satu ruangan khusus yang entah itu ruangan apa. Cuma, kadang tercium aroma dupa keluar dari ruangan itu. Sebelum akhirnya lantai 3 digembok sama bapaknya. Dan setelah itu, Ferdi sudah tidak tahu lagi di atas itu ada apa. Tak terasa, Ferdi sudah duduk di bangku SMA. Dan kehidupannya benar-benar berubah. Untuk kali pertamanya Ferdi merasakan sakitnya dibully sama teman-teman satu kelas. Ferdi disebut anak iblis sama teman-teman sekolahnya. Hingga makin lama, Ferdi nggak kuat dengan bulian tersebut. Terlihat kedua orang tuanya juga tidak peduli sama dirinya lagi, membuat Ferdi nekat untuk kabur dari rumah dan pergi sejauh mungkin. Saat malam itu, Ferdi hendak meninggalkan rumah. Ferdi melihat ada sosok berkepala botak berdiri sedakep di balkon lantai 3 rumah kakeknya. Sosok itu memakai setelan jas berwarna hitam, dan saat Ferdi amati, kok gestur tubuhnya mirip sekali sama mendiang sang kakek. Tapi kan kakeknya udah meninggal. Lalu orang ini siapa? Tahu-tahu muncul di situ, padahal saat Ferdi kabur sudah tengah malam. Akhirnya Ferdi tetap nekat kabur dari rumah dan pergi sejauh mungkin. Karena lelah, Ferdi memutuskan untuk bermalam di sebuah musola kota sebelah. Ditambah Ferdi hanya membawa uang dari dalam tabungannya yang jumlahnya tidak banyak. Meski begitu, kaburnya dia seperti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab segala sesuatunya dilancarkan sama Allah. Masya Allah. Lalu Ferdi bertemu dengan seorang Pak Ustadz yang biasanya menjadi imam di musola tersebut. Pak Ustadz ini tahu kalau Ferdi sedang kabur dari rumah. Waktu diminta pulang, Ferdi menolak dan menangis. Dia ceritakan semuanya. Pak Ustadz perlahan bisa mengerti ada di posisi Ferdi. Hingga Pak Ustadz mengajak Ferdi untuk tinggal bersama beliau dan sang istri. Tapi Ferdi memilih untuk tidur di ruko Pak Ustadz, sama sekalian bekerja di ruko tersebut. Bagaimanapun, Ferdi harus bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dia paham, ketika dia memutuskan untuk kabur, artinya dia harus siap hidup mandiri. Setelah hampir setahun ikut sama Pak Ustadz, Ferdi berniat melamar pekerjaan sebagai cleaning service. Soalnya dia habis dapat lowongan kerja dari salah satu tetangga Pak Ustadz, dan gak ada salahnya untuk dicoba. Kebetulan, dia juga membawa seluruh dokumen penting, seperti ijazah SMP-nya dan kakak keluarganya yang ada nama dia. Dia berpikir mungkin sekarang namanya sudah dicoret dari kakak, karena sampai hampir setahun ini
tidak ada satupun perwakilan dari keluarganya yang mencari keberadaannya di mana. Terkesan cuek dan tidak mau tahu lagi. Tapi ya sudahlah. Ferdi sudah memikirkan semua ini matang-matang. Dan alhamdulillah dia diterima bekerja sebagai cleaning service. Yang alhamdulillah gajinya lumayan. Walaupun dia melamar dengan ijazah SMP. Lalu Ferdi kepikiran untuk menyamar dan pergi berkunjung. Ternyata ruko sang kakek di depannya ada tulisan dijual. Ferdi kaget melihat hal tersebut. Lalu ada seorang laki-laki yang mengenalinya, dan ternyata itu sahabat kecilnya. Ferdi pun dibawa main ke rumah sahabatnya ini. Pas tiba, ibu sahabatnya nangis saat melihat Ferdi datang kembali. Karena selama ini beliau dan sahabatnya Ferdi sudah mencoba mencari Ferdi kemana-mana. Beliau tidak yakin dengan pernyataan Pak Yoni yang mengatakan kalau Ferdi ikut saudaranya di Bandung dan sekolah di sana, lantaran di sini selalu dibully dengan sebutan anak iblis. Ferdi kaget dan gak menyangka kalau selama ini bapaknya sudah tahu akan dirinya yang sering dibully saat di sekolah. Tapi kenapa waktu itu hanya diam saja? Lalu Ferdi penasaran sama toko kakeknya yang dijual. Padahal bapaknya pernah bilang kalau toko ini gak boleh tutup. Kalau sampai tutup, itu akan berbahaya. Nyatanya sekarang malah dijual. Jadi yang benar yang mana? Menurut informasi dari ibu sahabatnya ini, kalau seluruh keluarga Ferdi pindah ke Jakarta dan diminta untuk mengurus toko saudara kakeknya yang ada di sana. Mendengar itu, Ferdi makin kaget lagi. Masalahnya, kakek Ferdi tidak punya saudara yang tinggal di Jakarta. Terus keluarganya ini pergi kemana? Padahal Ferdi kesini selain rindu, juga ingin memberitahu keluarganya kalau dalam waktu dekat dia akan menikah dengan seorang perempuan. Ferdi malah mendapat kabar seperti ini. Ferdi juga bingung harus mencari kemana perginya keluarga ini. Dia masih juga takut bertanya dan bertemu sama keluarga besar bapak ibunya. Kalau menurut teman-teman gimana? Haruskah Ferdi tetap bersembunyi dari keluarganya? Atau dia tetap harus mencari keberadaan keluarganya? Tapi nanti kalau ketemu, Ferdi harus mau meneruskan usaha tersebut dan segala sesuatu yang tersembunyi ini. Otomatis dia akan menjadi generasi keempat, karena Pak Yoni merupakan generasi ketiga. Sedangkan Ferdi sama sekali nggak mau. Yang jelas, dia nggak mau meneruskan bisnis keluarga besar bapaknya ini. Yang jelas-jelas menyimpan banyak sekali kejanggalan tentang bisnis ini sendiri. Ferdi bingung banget dan minta pendapat teman-teman. Jadi, ayo diskusi bareng-bareng di kolom komentar ya. Ini masih kejadian di tahun sekarang teman-teman. Ferdi khawatir banget sama kedua adik perempuannya. Oke, itu tadi cerita kiriman dari narasumber Mas Ferdi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Ferdi. Sehat selalu untuk jenengan Mas. Dimanapun jenengan berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa ya sarannya ya untuk Mas Ferdi. Contoh saran nih yang ada di Twitter ya, dari Kak Regita Yudakni. Kalau saranku sih, Ferdi tetap aja cari keluarganya secara diam-diam. Kalau secara terang-terangan, takutnya malah dijadikan pewaris usaha. Itu ibunya aja dari yang gak setuju, tiba-tiba terpengaruh kok, kan serem. Ya semoga dua adik Ferdi dan Ferdinya sendiri dalam lindungan Allah. Amin. Seperti itu ya teman-teman ya. Mohon kasih sarannya di kolom komentar. Demikianlah bisnis keluarga. Mungkinkah keluarganya Mas Ferdi penganut sebuah sekte? Ya kalau dari cerita sih yang tato di lingkaran pusernya kan ada pentagram sama mata satu. Ya nggak jauh dari satanisme, ya kan? Sekian dulu tweet dari tim emak, Mak Desi Prayogo 1. Terima kasih untuk semuanya dan sehat-sehat selalu ya. Semoga selalu dalam perlindungan Allah. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi